Tema kita pada kesempatan kali ini membahas tentang mata rohani. Kita dasari dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal ketiga, ayat ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sepertinya sudah terlalu lama setiap manusia itu membatasi Allah dengan segala macam pikirannya yang sia-sia. Tetapi Allah ingin menunjukkan tentang ketidakterbatasan kuasanya melalui putranya Yesus Kristus. Hidup Tuhan Yesus merupakan suatu gambaran kesempurnaan tentang seorang anak manusia yang hidup di antara manusia lainnya tetapi tanpa batas-batas di antaranya. Kesempurnaan inilah adalah karena Allah mengaruniakan rohnya tanpa batas kepada putranya itu. Karena ada tertulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat 35-nya mengatakan demikian. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Haleluya. Allah selalu menghendaki anak-anaknya yang juga hidup dalam kesempurnaan. Karena dia ingin umatnya selalu membuka mata rohaninya dengan baik. Karena umat yang selalu tersandung, selalu terjatuh, selalu meraba-raba ketika berjalan dalam kegelapan dunia ini, pastinya tidaklah dapat memuliakan Allah. Sangat sulit untuk memuliakan Allah. Karena apa? Karena pemazmur pun menulis sesuatu firman Tuhan tentang firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Karena apa? Karena kalau kita menjadikan firman Allah sebagai pelita dan terang bagi jalan kita, maka kita tidak akan tersandung menghadapi gelapnya situasi dunia ini. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan jemaat Laodikia untuk melumas mata mereka dengan minyak agar mereka dapat melihat. Wahyu 3 ayat 18 mengatakan demikian. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak adalah lambang Roh Kudus yang berkuasa membersihkan semua kotoran yang menghalangi pandangan mata rohani manusia. Agar setiap kita, orang-orang pilihannya, memiliki visi yang jelas, yang tidak terbatas. Sehingga apa? Sehingga siapapun musuhnya tidak dapat memperdayanya. Ada satu contoh yang menarik, yaitu tentang Nabi Elisa yang ketika Raja Aram hendak berperang melawan bangsa Israel. Setiap rencana Raja Aram selalu diketahui oleh Nabi Elisa, sekalipun pembicaraannya itu dilakukan di dalam kamar. Akibatnya apa? Akibatnya Raja Aram menjadi sangat marah sehingga menyuruh pasukan besar lengkap dengan kuda dan keretanya mengepung Nabi Elisa. Tetapi itu sangat mengejutkan bujang-bujang Elisa dan ia menjadi sangat takut. Tetapi Nabi Elisa mempunyai mata rohani yang tajam, yang sanggup menembus penglihatan yang tidak dapat dilihat oleh para bujangnya. Dan Nabi Elisa berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. Nabi Elisa melihat ada sepasukan besar malaikat dengan kereta berapi yang siap menolong dan berperang bagi Nabi Elisa. Haleluya, haleluya. Sebagai kesimpulannya,
1 Samuel pasal 16 ayat ke-7b mengatakan demikian. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan, Allah melihat hati. Ayub 42 ayat ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mari kita aktifkan mata rohani kita. Kita gunakan mata rohani kita. Karena apa? Karena dengan mata rohani kita, kita dapat melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya, haleluya. Mari kita sepakat di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah karuniakan mata rohani yang tajam pada setiap kami yang mendengar renungan pada kesempatan kali ini. Kami mau melihat, kami mau menyaksikan, kami mau menerapkan Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Kuasa-Mu yang sempurna itu. Sehingga apa yang kami jumpai, apa yang tangan-tangan kami kerjakan akan menjadi berkat terutama bagi kami sendiri dan terutama bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan berikan mata rohani yang tajam sehingga kami akan melakukan segala sesuatu dengan dahsyat, dengan kuasa penuh daripada Allah, Bapa, Anak, dan laki-laki, dan kuasa Roh Kudus. Kami yakin percaya hanya di dalam nama Yesus berkat jasmani, rohani, jiwani sudah kami terima pada kesempatan kali ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memberkati. Haleluya. Amin.